I am come, waiting for the kingdom come. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, dan selamat pagi untuk Bapak Ibu yang stay di Amerika, dan selamat siang untuk Bapak Ibu yang stay di Jerman. Selamat bertemu kembali pada kelas pembelajaran firman Tuhan di Sema Adonai pada hari Rabu 7 Februari 2024. Yang malam ini temanya adalah lanjutan dari tema minggu lalu ya Bapak Ibu. Sekarang ini temanya masuk pada part kedua yang judulnya ada lapar akan Allah. Dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa adalah Ibu Pendeta Suryani Watimena MTH. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk pada kelas pembelajaran kita, maka kita akan membukanya dengan berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Ibu Tina Galung. Dipersilakan Ibu Tina. Ya, makasih Bu Aleng. Shalom Ibu Putih. Saya ingatnya Ibu Watimena aja ya. Shalom Bu Suryani. Ya, mari kita satukan hati kita dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa kami yang di sorga, terima kasih ya Bapak atas semua kasih anugerah-Mu pada malam hari ini ya Tuhan. Bukan karena kebetulan tapi karena kasih anugerah kami sehingga kami semua yang kumpul di sini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami akan mendengarkan sabda firman-Mu ya Tuhan Yesus. Kiranya kami semua diberikan kekuatan, kesehatan, dan apa yang disampaikan firman-firman oleh Ibu Suryani, semoga jadikan rema buat kami semua yang di sini. Tuhan, sehatkanlah selalu Ibu Suryani dan jauhkanlah dari sakit penyakit. Aku percaya darah-Mu yang kudus untuk menyertai kami semua, dan darah-Mu yang kudus selalu ada pada kami dan berkuasa atas diri kami semua yang ada di Sema Adonai ini. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kiranya Engkau berikan kami semuanya jaringan yang baik dan jauhkanlah dari roh jahat. Kami putuskan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak. Kami selalu berdoa dan mengucap syukur kepadamu atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Baik, terima kasih Ibu Tina Galung untuk doa pembukaannya bagi kami semua. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk pada kelas pembelajaran kita, maka kita akan melihat terlebih dahulu profil dari narasumber kami. Shalom semua, pada kesempatan kali ini Sema Adonai dengan bangga memperkenalkan pengajar kita, Ibu Suryani Watimena, dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Ibu Pendeta Dr. Suryani S. Watimena, MTH, lebih dikenal dengan nama Suryani Pantau. Lahir di Tanjung Uban, 11 Februari 1962. Beliau mengenyam pendidikan di SD Negeri 1, Taramparyo, SMP Gideon, Jakarta Utara, SMA Negeri 13, Jakarta Utara, Sarjana Teologi, School for Advanced Studies, SAS, Word of Life, Philippines, Major Missiology, Torpure Bible School, Manila, Philippines, Major Missiology, Torpure South Bible, Reverend Crest, Chalet, Estes, Palm, Colorado, USA, STT Inalta, Magister Theology, STT IKAT, Pasca Sarjana, Doctoral Ministry, Konversi Proses to DDH. Pengalaman pelayanan. Pengurus Bendahara Pamukri, Persekutuan Pemuda Indonesia, Youth for Christ,
mengajar sekolah minggu, pelayanan dari COCM dan berita hidup, mengajar Bible Study muda-mudi Indonesia, Makati, Filipina, mengajar Bible Study khusus ibu-ibu diploma Kedutaan Indonesia Makati Filipina, penyiar radio Kristen FEBC, Far East Broadcasting Company International, pelayanan di Handicap Hospital Colorado, pelayanan penginjilan keliling bersama tim Ambassador Internasional sebagai penterjemah dan pengkhotbah. Ditasbih menjadi pendeta oleh Sinode Gereja Kristen Sahabat Indonesia GKSI, sekarang jadi GSI, Gereja Sahabat di Indonesia. Pengajar di STT Inalta Jakarta, mengajar di STT Duloh Cilangkap Jakarta, bendahara Yayasan STT Inalta, Gembala Sidang GSI Jemaat Shalom, Ketua Khusus Musik STT Jakarta Yamuger, pengurus BPH Sinode GSI, bendahara umum selama 2 tahun, misionari di Kalbar bersama suami, buka training center Sahabat, mengajar di beberapa STT, BMW, Aras Tamar, Eklesia, Katulistiwa, pelayanan penginjilan radio, Landak Bermazmur, penginjilan keliling pedalaman Kalbar, buka jaringan doa wanita, Kabupaten Landak, Lasrek, JDW, Kalbar, balik pindah ke Jakarta, mentor JDW Pulau Kalimantan sampai sekarang, Sekretaris Umum Sinode GSI, Badan Pertimbangan Gembala Sidang GSI, Ukemene Fasilitator Trainer My Home, anggota Badan Pertimbangan Sinode GS, Gembala Sidang GSI Shalom, Wakil Gembala Gereja RCCG City of David, Jakarta, YouTuber anggota ASTI dengan nama channel Suryani Pantau. Dari Zoom Sema Adonai terus menyuarakan pengajaran firman Tuhan yang membangun iman. Para narasumber pengajar di Zoom Sema Adonai sangat kompeten dan profesional. Kami mengundang Anda bergabung bersama kami di Zoom Sema Adonai. Ya, baik. Tadi adalah sekilas tentang profil dari narasumber kami ya, Bapak Ibu. Baik, sebelum kita mulai kelas kita, saya akan terlebih dahulu menyapa narasumber kami. Shalom, selamat malam Ibu Suryani. Ya, shalom, selamat malam. Ya. Iya, Ibu katanya sedang kurang fit ya. Aduh, semoga cepat sembuh ya Ibu, cepat pulihkan. Iya, baik Ibu, saya sediakan persilakan pada Ibu waktu dan tempat untuk mengajar. Silakan Ibu. Ya. Terima kasih Bu Aling. Halo, shalom, selamat malam, selamat pagi, siang ya, atau sore di belahan dunia sana ya. Di Indonesia saat ini malam ya, puji nama Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam pelajaran kita pada hari ini. Hari ini kita masuk lapar akan Allah di part 2 ya, di bagian 2 atau sesi 2. Kita berdoa sekali lagi Tuhan, hamba minta Roh-Mu yang kudus memberikan pengertian, pemahaman kepada kami, sehingga apa yang kami pelajari sungguh-sungguh tertanam di hati kami. Kami bukan hanya pendengar, tapi menjadi pelaku firman Tuhan. Pakai hamba, urapi hamba, biarlah berikan kekuatan, supaya setiap kata kalimat yang keluar sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Berfirmanlah Tuhan dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya, saudara yang kekasih, kita akan belajar dengan satu tema lapar akan Allah bagian yang kedua. Minggu lalu kita sudah belajar bagaimana apa yang dimaksudkan dengan lapar dan dahaga akan Tuhan. Nah, pada hari ini kita akan lanjut di bagian yang kedua. Mari kita lihat dalam Yesaya 44 ayat 3 dan 4. Kita lihat Yesaya 44 ayat 3 dan 4. Minta tolong Ibu Ali. Ya. Yesaya 43 ya Bu ya? 44 ayat 3 dan 4. Ya. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu.
Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon-pohon gandarusa di tepi sungai. Amin. Amin. Nah, saudaraku yang kekasih, firman Tuhan jelas mengatakan bahwa aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus. Ini berbicara mengenai bukan secara jasmani atau fisik, tetapi ini berbicara mengenai hati yang benar-benar haus dan lapar akan Tuhan, seperti tanah yang kering ketika air itu jatuh ke tanah yang kering, maka tanah itu menyerap dengan sangat luar biasa. Dan demikian juga roh Tuhan akan dicurahkan ke dalam hati orang-orang yang haus akan Dia, ya, kepada anak cucunya. Nah, saudara yang kekasih, kita melihat di sini bahwa rasa lapar akan Tuhan adalah kebutuhan rohani yang harus dipenuhi. Sama seperti ketika kita lapar, ya, lapar karena sudah gemetar badan kita, sudah mulai lemah badan kita, dan itu artinya kita harus segera cari makanan. Biasanya kalau ketika kita lapar, kita akan cari sampai dapat, sampai kita makan. Dan bagaimana dalam keadaan rohani kita? Kadang-kadang seringkali dalam kehidupan rohani ada banyak orang rohnya merana, jiwanya merana oleh karena lapar dan haus secara rohani, tetapi mereka berusaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka secara jasmani, sehingga akhirnya kekeringan demi kekeringan terjadi. Nah, saudaraku yang kekasih, Tuhan Yesus mengatakan dalam Alkitab, di dalam Injil Matius 5 ayat 6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Jadi kita melihat di sini bahwa Tuhan meresponi orang-orang yang memiliki hati yang haus akan Allah. Nah, di dalam pembacaan tadi yang sudah kita baca, di Yesaya 44 ayat 3 dan 4, Allah mencurahkan rohnya seperti air dan banjir ke atas orang-orang yang haus dan lapar akan Dia, ya. Seperti tanah yang kering, kerontang, menyerap setiap tetesan air yang jatuh ke atas. Itulah janji Tuhan, saudara. Aku akan mencurahkan air ke atas yang haus. Roh Kudus akan dicurahkan ke atas mereka yang memiliki hati lapar dan dahaga akan Tuhan. Dan Tuhan sebenarnya menanti-nantikan orang-orang yang haus dan lapar akan Dia. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana kita bisa, roh kita, jiwa kita bisa terpuaskan di dalam Tuhan, yaitu masuk ke dalam hadirat Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan? Di dalam Perjanjian Lama kita sudah bahas sebagian minggu lalu, mencatat bahwa Tuhan memerintahkan Musa untuk mendirikan jadi kemah pertemuan, ya. Kemah pertemuan di mana kita melihat mereka mendirikan, Musa, Harun, mereka bangsa Israel mendirikan itu di padang gurun. Nah, ini adalah gambaran tentang ruang kudus di sorga. Jadi apa yang dibuat di dalam Perjanjian Lama, kalau kita melihat di situ, saudara, ada kemah perjanjian. Nah, itu semuanya gambaran akan apa yang akan datang. Itu semuanya gambaran akan rohani. Ya, semua yang dibuat oleh Tuhan itu adalah gambaran-gambaran mengenai apa yang sesungguhnya secara rohani. Dan itu menggambarkan juga bahwa bait surgawi yang sesungguhnya. Mari kita baca di dalam Ibrani 8 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Ya, Ibrani 8 ayat 1 sampai 5. Ibrani 8 ayat 1. Sebentar ya, Ibu. Ya. Jaringan saya. Ya. Oh, Ibrani 8 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati,
yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan, dan karena itu Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Sekiranya ia di bumi ini, ia sama sekali tidak akan menjadi imam, karena di sini telah ada orang-orang yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga. Sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah, demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Amin. Ya, amin. Jadi saudara, kita melihat di sini bahwa semua yang didirikan, semua yang dilakukan oleh Musa dan Harun yang mengenai kemah pertemuan itu ya, itu ada, atau tabernakel yang kita kenal sebagai tabernakel, itu adalah gambaran, bayangan ya, gambaran atau bayangan akan surga ya, kita melihat di sini. Dan di sini dikatakan bahwa itu semuanya adalah bayangan ya, contoh, sebagai contoh apa yang di sorga mengenai hal-hal sorgawi. Nah, kita melihat tabernakel Musa adalah gambaran tabernakel sorgawi, ayat yang kelima. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga ya. Jadi ini adalah gambaran dari tabernakel sorgawi. Dalam perjanjian lama kita melihat bahwa ada 3 bagian di dalam kemah itu, yaitu yang pertama itu adalah pelataran luar, kemudian ruang maha kudus dan ruang maha kudus ya. Itu dapat kita lihat dan kita tidak baca, dan itu kalau saudara baca dan lihat itu dalam Keluaran 2 pasal 25 sampai pasal 27, dan juga di dalam pasal yang ke-40 dari Keluaran. Nah, mari kita akan melihat satu persatu dari bagian ini. Yang pertama, bagian yang pertama itu adalah bagian pelataran luar, ya. Itu adalah terdiri dari 2, yaitu pertama mezbah persembahan, ya. Ada mezbah persembahan dan kemudian ada tempat pembasuhan. Nah, mari kita melihat di dalam Keluaran 27 ayat 1 dan 2. Keluaran 27 ayat 1 dan 2. Keluaran 27 ayat 1 dan 2. Ya, demikianlah firman Tuhan. Haruslah engkau membuat mezbah dari kayu penaga, 5 hasta panjangnya dan 5 hasta lebarnya, sehingga mezbah itu 4 persegi, tetapi 3 hasta tingginya. Haruslah engkau membuat tanduk-tanduknya pada keempat sudutnya. Tanduk-tanduknya itu haruslah seiras dengan mezbah itu, dan haruslah engkau menyalutnya dengan tembaga. Amin. Ya, jadi di dalam pelataran itu, di pelataran itu yang pertama kita melihat ada mezbah ya, mezbah tembaga ya, tempat persembahan korban. Dan kemudian yang kedua itu kita melihat itu adalah tempat pembasuhan. Keluaran 30 ayat 17 dan 21. Keluaran 30 ayat 17 dan 21. Demikianlah firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, haruslah engkau membuat bejana dan juga alasnya dari tembaga untuk pembasuhan, dan kau tempatkanlah itu antara kemah pertemuan dan mezbah, dan kau taruhlah air ke dalamnya. Amin. Ya. Nah, kita melihat sampai ayat 21. Maka Harun dan anak-anaknya haruslah membasuh tangan dan kaki mereka dengan air dari dalamnya. Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, haruslah mereka membasuh tangan dan kaki dengan air, supaya mereka jangan mati. Demikian juga apabila mereka datang ke mezbah itu untuk menyelenggarakan kebaktian
dan untuk membakar korban api-apian bagi Tuhan, haruslah mereka membasuh tangan dan kaki mereka supaya mereka jangan mati. Itulah yang harus menjadi ketetapan bagi mereka untuk selama-lamanya, bagi dia dan bagi keturunannya turun-temurun. Amin. Ya, amin. Jadi di sini saudara kita melihat yang bagian kedua di sini itu adalah ya yang ada di pelataran luar itu adalah tempat pembasuhan. Nah, tempat pembasuhan, nah kita melihat di sini bahwa Harun dan anak-anaknya kalau melakukan kebaktian atau membakar korban api-apian, mereka harus membasuh diri mereka dulu ya. Karena apa saudara? Tempat itu adalah kudus ya, tempat itu adalah kudus. Nah, kemudian kita melihat itu karena itu terbuat dari kemah, jadi antara pelataran dan kemudian ada ruang tengahnya itu, kemudian ada tirai ya, tirai di balik tirai itu yang kita melihat di situ ruang maha kudus ya, maaf, ruang kudus. Jadi ruang kudus bagian yang kedua itu adalah ruang kudus. Dan ada apa di ruang kudus itu? Nah, di ruang kudus itu ada meja roti ya, ada meja roti, kemudian ada kakidian dan juga ada altar pedupaan. Kita baca meja roti itu di Keluaran 26 ayat 30, 35, 37. Keluaran 30 ya, Bu? 26. 26 Keluaran ayat 26. ayat 30, 35, 37. Oke. Keluaran 26 ayat 30. 30 ya. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian haruslah kau dirikan kemah suci sesuai dengan rancangan yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Ayat 35. Meja itu haruslah kau taruh di depan tabir itu, dan kandil itu berhadapan dengan meja itu pada sisi selatan dari kemah suci, dan meja itu haruslah kau tempatkan pada sisi utara. Ayat 37, haruslah kau buat 5 tiang dari kayu penaga untuk tirai itu, dan kau salutlah itu dengan emas, dengan ada kaitannya dari emas, dan untuk itu haruslah kau tuang 5 alas dari tembaga. Amin. Ya, terima kasih Bu. Dan kita melihat di sini saudara itu ada 3 di situ, yaitu yang pertama itu adalah meja roti, kandil itu lampu ya, dan kemudian kita melihat ada altar dupaan. Ada dupaan, ada kita lihat itu Keluaran 30 ayat 1 dan 9, jadi nggak usah baca ya, panjang ya. Jadi ada dupaan, ada dupa-dupaan, mesbah dupa-dupaan. Di dalam pelajaran kita api harus menyala, kita juga sudah bahas mengenai itu juga, kita singgung. Dan kemudian di bagian yang ketiga itu adalah ada tirai, sekali lagi ada tirai antara ruang kudus dengan ruang maha kudus. Dan ruang maha kudus ini kita melihat di sini adalah ada tirai yang memisahkan antara ruang kudus dengan maha kudus ya. Dan di dalam ruang maha kudus itu terdapat tahta rahmat dan tabut perjanjian yang ada di sana. Keluaran 26 ayat 30 sampai 31. Keluaran 26, sebentar ya Bu. Ya. Ayat 30 sampai dengan 31 ya. 34 maaf. Ayat 34 Ayat sampai dengan pasal 26 ayat 30 sampai 34. Iya, baik. Kemudian haruslah kau dirikan kemah suci sesuai dengan rancangan yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Haruslah kau buat tabir dari kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kirmisi dan lenan halus yang dipintal benangnya. Haruslah dibuat dengan ada keruknya, buatan ahli tenun. Haruslah engkau menggantungkannya pada 4 tiang dari kayu penaga yang disalut dengan emas, dengan ada kaitannya dari emas, berdasarkan 4 alas perak. Haruslah tabir itu kau gantungkan pada kaitan penyambung tenda itu, dan haruslah kau bawa tabut hukum ke sana, ke belakang tabir itu, sehingga
tabir itu menjadi pemisah bagimu antara tempat kudus dan tempat maha kudus. Tutup perdamaian itu haruslah kau letakkan di atas tabut hukum di dalam tempat maha kudus. Amin. Jadi ada tabut perjanjian dan tutup pendamaian, saudara, itu ya. Dan kita melihat di sini di ruang maha kuduslah di mana Allah akan kita lihat mengalami perjumpaan, berjumpa dengan imam besar dan berbicara kepadanya. Hanya di ruang maha kudus di mana hadirat Allah turun atasnya. Jadi hadirat Allah turun di atasnya dan kemudian di tempat situlah Harun imam besar pada saat itu berjumpa dengan Allah dan berbicara kepadanya. Jadi kita melihat di sini seorang akan berjumpa dan mengalami Tuhan. Nah, di masa zaman Musa hanya Imam Harun saja yang bisa masuk ke dalam tempat maha kudus. Dan itu hanya 1 kali dalam 1 tahun. 1 kali dalam 1 tahun, ya, jadi sangat terbatas untuk masuk ke ruang maha kudus ini. Dan itu dapat kita lihat di dalam Imamat pasal 16, tapi kita tidak baca. Bagaimana di mana mereka mengadakan yang namanya hari pendamaian atau hari Gafirat. Setahun sekali mereka mengadakan hari pendamaian, di mana Imam Harun harus menyembelih lembu, menyembelih domba. Pertama kali dia menyembelih binatang dan untuk pertama kali masuk ke tempat itu memercikkan darah ke atas tabut perjanjian. Nah, saudara, yang sangat luar biasa ya. Ketika Tuhan melihat tabut itu yang dimana ada 2 loh batu di situ, Tuhan melihat dosa-dosa bangsa Israel. Tapi ketika imam datang dan kemudian memercikkan darah ke atas tabut itu, Tuhan tidak lagi melihat dosa-dosa yang dilanggar oleh bangsa Israel. Tetapi dia melihat ada darah yang menutupi dosa-dosa daripada bangsa Israel, imam dan bangsa Israel. Nah, saudara, semuanya ini melambangkan tentang bagaimana yang terjadi. Ini melambangkan pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kalau dalam perjanjian lama, Imam Harun masuk setahun sekali, tapi Tuhan Yesus masuk ke tempat maha kudus itu bukan membawa darah domba, bukan dengan membawa darah kambing, lembu, tetapi membawa darahnya sendiri, saudara. 1 kali untuk selamanya. Sehingga lewat darah itu kita lihat dan apa yang terjadi ini digenapi oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus mati di salib, bahwa tirai pemisah itu kemudian terbelah dan kita bisa datang menghampiri Tuhan, masuk ke ruang maha kudus tanpa ada halangan. Oleh karena apa? Karena darah Yesus sudah tercurah untuk kita. Nah, dapat kita lihat itu di dalam Ibrani pasal 9. Ibrani pasal 9 ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Ya, Ibrani pasal 9 ayat 11 sampai 14. Ayat 11. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk 1 kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu, ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab, jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal
telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Amin. Wow, luar biasa. Amin. Jadi Amin. jelas bahwa kemah pertemuan atau tabernakel Musa itu menggambarkan tentang kerohanian, tentang bait Allah surgawi yang sesungguhnya, dan apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus di dalam memperdamaikan kita dengan Allah, di mana dialah imam besar kita. Nah, saudara, kita melihat pengalaman rohani kita menggambarkan, ya, jadi tabernakel ini menggambarkan tentang pengalaman rohani kita yang masuk ke tabernakel yang sesungguhnya. Jadi di atas saya sudah terangkan bahwa tabernakel atau kemah pertemuan fisik ini dalam perjanjian lama berbicara tentang tabernakel rohani, ya, yang sesungguhnya. Jadi hal ini akan memberikan pemahaman bagi kita di dalam kita memasuki kehidupan rohani dan bait sorgawi. Kita melihat di dalam Ibrani 10 ayat 19 dan 22 sampai 22. Ya, Ibrani 10 ayat 19 sampai 22. Ayat 19 sampai dengan 22. Demikianlah firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling, sudah Ibu? Ya, sudah. Jadi kita coba melihat ke atas, Bu, ayat 19. Ayat 19. Nah, ini luar biasa, saudara, ya. Tadi sudah dijelaskan bagaimana Tuhan Yesus masuk melintasi kemah yang lebih, bukan kemah buatan tangan manusia, tapi sorgawi, kemah sorgawi. Dia telah masuk bukan dengan membawa darah lembu, darah domba, tetapi membawa darahnya sendiri. Dan kalau zaman dulu Musa, Harun membawa darah dipercikkan ke tabut perjanjian itu di tutup pendamaian atau mercy seat, sehingga Tuhan melihat ada darah dan darah itu menutupi dosa-dosa bangsa Israel. Akan tetapi ketika Yesus mati di atas kayu salib, darah Tuhan Yesus bukan hanya menutupi, tetapi menghapus dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita dihapus. Kalau zaman dulu hanya ditutupi, tetapi sekarang dihapus. Dan yang sangat luar biasa kita melihat di sini, di dalam ayat 19, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian masuk ke tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan. Jadi Tuhan Yesus telah membuka jalan yang baru dan hidup bagi kita melalui tabir. Dan tabir itu adalah dirinya sendiri. Jadi sudah terbelah yang tertutup, ya, terbelah, dan kemudian kita lihat dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah, yaitu Yesus sendiri. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Nah, ini saudara, ini sangat luar biasa sekali, ya. Jadi Tuhan Yesus masuk, dan Dia masuk ke ruang itu untuk dengan membawa dirinya sendiri, mempersembahkan dirinya sendiri,
satu kali untuk selamanya bagi kita. Sebab itu dikatakan mari kita menghadap dengan tulus ikhlas, dengan rasa lapar dan haus akan Tuhan, dengan keyakinan yang teguh ya, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Dan kemudian kita melihat bahwa firman Tuhan mengajak kita untuk mendekat. Jadi dengan kata lain untuk mendekat, dan ini benar-benar mendekat kepada Tuhan. Mungkin sekarang kita melihat ada pelataran di luar, tapi kita akan masuk. Jadi kita lihat pertama kita ada di pelataran. Mungkin sebagian kita masih kerohaniannya masih di pelataran. Tapi kemudian kita maju masuk ke tempat yang kudus. Dan kemudian kita lihat bukan hanya di tempat yang kudus, tetapi Tuhan mau kita masuk sampai ke tempat yang maha kudus. Nah, mari kita baca di dalam Ibrani 6 ayat 19 sampai 20. Ibrani 6 ayat 19 sampai 20. Ibrani 6 ayat 19 sampai dengan 20. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Amin. Nah, kita kembali bagaimana melihat Musa. Musa mempunyai rasa lapar, ya, mempunyai lapar dan dahaga akan Tuhan. Yang pertama dia berjumpa, ya, Tuhan menjumpai dia di padang gurun, menjumpai dia di Gunung Horeb. Baru mengalami perjumpaan yang pertama. Itu masih di pelataran, ya, masih ada di pelataran. Tetapi dia tidak puas sampai di situ. Dia lebih mau lagi. Dia lebih mau mengenal Tuhan lebih lagi, mau mengalami Tuhan lebih lagi. Dia ingin mengalami hadirat Tuhan lebih lagi. Dan akhirnya masuk ke dalam ruang kudus. Dan kemudian dia masuk sampai kita melihat sampai kepada betul-betul ruang maha kudus. Ruang maha kudus di mana dia berjumpa dengan Tuhan. Hanya berdua saja. Bahkan dia katakan, Tuhan, perlihatkanlah kemuliaan-Mu ya Tuhan. Ini dahsyat sekali saudara, bagaimana betul-betul kita lihat Musa, ya, kita lihat Musa rasa haus dan lapar. Jadi sebagai orang percaya yang sudah diselamatkan, kita tidak hanya puas tinggal di pelataran, tetapi kita mau masuk juga sampai ke tempat yang kudus, dan kemudian sampai kepada ruang maha kudus. Jadi pengharapan yang benar adalah untuk datang masuk ke dalam hadirat Allah di belakang tirai itu atau di belakang tabir itu, yaitu ruang maha kudus di mana Tuhan sudah masuk untuk kita. Artinya ini adalah bagaimana ekspresi rohani, harapan, iman, kasih, pengharapan, lapar akan Tuhan, passion kita, ya, yang kita miliki untuk terus masuk dan menikmati dan mengalami Tuhan. Dan saudara, kita lihat bagaimana kita bisa masuk ke hadirat Tuhan di belakang tabir itu. Jadi bait surgawi, rumah Allah, di mana Tuhan telah masuk satu kali untuk kita, supaya kita bisa juga masuk ke situ. Nah, mari kita melihat bagaimana kita bergerak masuk ke dalam hadirat Allah, mulai dari pelataran sampai ke ruang maha kudus. Yang pertama, kita melihat perjalanan masuk ke dalam hadirat Tuhan dimulai dengan pelataran luar. Di tempat itu adalah proses di mana kita untuk mengambil keputusan untuk bergerak masuk ke dalam hadirat Allah. Mempersiapkan diri, berjumpa dengan Allah. Nah, di pelataran luar ada mezbah korban. Satu tempat persembahan dan korban hidup. Di mana kita mempersembahkan tubuh kita, ya, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah.
Kemudian kita juga membawa puji-pujian, penyembahan ya kepada Tuhan. Jadi korban yang kita persembahkan di pelataran Tuhan. Nah, kemudian saudara kita melihat, mari kita baca di dalam Roma 12 ayat yang pertama. Roma 12 sebentar Ibu. Roma 12 ayat pertama. Roma 12 ayat yang pertama. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Ya, ini di pelataran ya, di pelataran di mana kita ambil keputusan menyerahkan hidup kita, menyerahkan tubuh kita kepada Tuhan, menjadi persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Allah. Kenapa kita harus mempersembahkan tubuh kita? Kenapa kita harus mempersembahkan tubuh kita? Karena tubuh kita ini sudah lunas dibayar dengan darah Yesus. Oleh sebab itu, muliakanlah Tuhan lewat tubuhmu. Itu yang dimaksudkan oleh Tuhan. Coba kita melihat, Bu, di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-20. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-20. Demikianlah firman Tuhan. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Amin. Jadi kita lihat di sini ayat 19 juga dikatakan. Ayat 19, Bu. Ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Amin. Ya. Jadi kita melihat di sini bagian pelataran ini adalah korban. Jadi korban di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat 1 di situ dalam bahasa Inggris dipakai korban hidup, persembahan hidup atau living sacrifice. Benar-benar hidup kita ini dipersembahkan kepada Tuhan. Ya, tubuh kita dipersembahkan kepada Tuhan. Kenapa kita mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan? Karena tubuh kita ini memang sudah lunas dibayar, ya, lunas dibayar dengan darah Yesus Kristus. Kemudian Mazmur 95, baca Bu, Mazmur 95 ayat 1 dan 2. Mazmur 95 ayat 1 dan 2. Ya, demikianlah firman Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Amin. Ya, nah saudara, korban di sini korban yang kita berikan itu bukan hanya korban kita memberikan tubuh kita, tetapi juga korban puji-pujian. Puji-pujian, ucapan syukur itu juga merupakan korban yang Tuhan berikan kepada kita. Kita dapat lihat itu di dalam Ibrani 13 ayat 15 dan 16. Ibrani pasal yang ke-13 ayat 15 dan 16. Ya, Ibrani berapa Ibu? Ibrani 13, 15, 16. Ayatnya ayat 15 16. Ya. Ininya Bu, Ibrani berapa? Pasal Ibraninya? Ibrani 13 ya. Ibrani 13. Ya. Ayat yang ke? Ayat yang ke-15 16. Baik, sebentar ya Ibu. Ayat yang ke-15 16. Ya, demikianlah firman Tuhan. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya, dan janganlah kamu lupa berbuat baik
dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Amin. Ya, jadi kita melihat di sini di dalam pelataran luar ini itu adalah korban ya. Kita memberikan korban persembahan tubuh kita kepada Tuhan, dan kemudian persembahan korban syukur kepada Allah, ucapan bibir. Jadi kita panjatkan kepada Tuhan, memuliakan Tuhan, dan kemudian juga kita melihat di dalam kita memberikan bantuan-bantuan kepada orang miskin atau kepada sesama. Ini merupakan juga korban yang berkenan kepada Tuhan. Nah, kenapa di sini disebut korban, ucapan syukur itu disebut korban? Karena bukan kemungkinan, kadang dalam kehidupan kita tidak mengalami masa-masa senang atau sedang mengalami paceklik, tetapi kita diminta oleh Tuhan untuk bersyukur kepada Tuhan. Ketika kita mengalami ada badai, tetapi kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita bersyukur, kita tetap bersorak-sorak bagi Tuhan. Dan juga korban-korban bantuan pemberian. Jadi kita membagikan kepada orang-orang yang tidak mampu atau memberikan kepada orang-orang yang kekurangan. Padahal kita sendiri juga bukan berkecukupan, tetapi kita memberi. Nah, itu juga korban. Ya, itu juga korban. Nah, di sini masih di dalam tahap pelataran, ya, itu dalam tahap pelataran. Nah, kemudian kita melihat di sini di pelataran luar juga ada tempat pembasuhan, yaitu tembaga, tempat untuk membasuh dan membersihkan. Kita menyucikan diri setiap hari dari kesalahan, dari kelemahan-kelemahan kita. Nah, di dalam pelataran ini banyak sekali jatuh, lemah, ya, orang kekristenan dalam kerohaniannya kadang jatuh, lemah, melakukan banyak kesalahan, ya, selalu bermasalah tentang daging, masih bermasalah tentang daging, ya, masih bermasalah tentang tabiat dan sebagainya. Nah, Alkitab mengajar kepada kita untuk kita segera datang untuk membasuh. Ada tempat pembasuhan. Bagaimana caranya tempat pembasuhan itu? Kita datang, kita mengaku, ya, kita mengaku kepada Tuhan, dan darah Yesus terus menyucikan kita. Mari baca, Bu, di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9. Ya, 1 Yohanes 1 ayat 9. Ayat 9. Ya, demikianlah firman Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Ya. Nah, jadi dalam sini, jadi ini masih kondisi rohani, ini perjalanan kerohanian kita. Jadi masih jatuh, banyak kelemahan, ya, jatuh lagi, kemudian jalan jatuh lagi, ya. Tetapi Tuhan meminta kepada kita ketika kita jatuh, jadi ketika kita berbuat kesalahan, jatuh dalam dosa, dan di situ ada tempat pembasuhan. Tersedia pembasuhan di mana Tuhan meminta kita untuk membasuhkan diri. Dan di dalam Yohanes 15 ayat ketiga, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu untuk menguduskannya. Jadi kita, yang telah kukatakan ini firman Tuhan juga menguduskan kita. Jadi darah Yesus tersedia untuk menyucikan kita, dan kemudian firman Tuhan juga senantiasa menyucikan kita. Kita lihat juga dalam Efesus 5 ayat 26. Ya, Efesus 5 ayat 26. Sebentar ya, ini. Efesus 5 ayat 26. Demikianlah firman Tuhan. Untuk menguduskannya sesudah Ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Ya, firman, ya. Jadi firman Tuhan juga menyucikan kita. Ya, darah Yesus tersedia buat kita, dan kemudian firman Tuhan
menyucikan kita. Dan kemudian kita melihat dalam pekerjaan daripada Roh Kudus. Jadi pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita. Ayat Titus ya, Titus 3 ayat 5 saya akan bacakan. Pada waktu itu ia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh perjanjian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi saudara, yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi kita disucikan dari hati kita yang jahat oleh darah Yesus. Dan kemudian kita lihat karena kita sudah melakukan kesalahan-kesalahan, ya termasuk masalah hati, ya, masalah dengki, kepahitan, dan sebagainya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya dalam pengalaman pelayanan, ya, dalam pelayanan ini, jadi banyak orang-orang yang baru mengenal Tuhan, tadinya semangat luar biasa semangat ya, dan kemudian seiring dengan perjalanan menghadapi banyak persoalan hidup, termasuk juga persoalan hati, masalah konflik dan sebagainya. Aduh Bu, susah ya mengikut Tuhan gitu ya. Dan firman Tuhan mengatakan saudara bahwa ada pembasuhan. Dan Tuhan mau supaya kita disucikan. Nah tadi sebelum imam itu masuk ke tempat ruang itu, mereka harus membasuh kaki mereka, membasuh diri mereka. Jadi untuk kita bisa menghampiri Tuhan, jadi kita harus minta disucikan oleh darah Tuhan Yesus. Nah kemudian kita melihat ini bagian pelataran. Jadi bagian pelataran itu adalah di mana kita mempersembahkan korban ya tubuh kita kepada Tuhan. Kemudian korban puji-pujian kita ya, pujian penyembahan kita kepada Tuhan, dan juga kita lihat pemberian-pemberian kita ya juga kepada Tuhan dan kepada sesama. Dan kita melihat di pelataran itu juga ada tempat ruang pembasuhan, sehingga ketika kita jatuh dalam dosa kita membasuhkan diri. Nah, namun kita tidak berhenti hanya sampai di pelataran luar, ya. Jadi tidak berhenti sampai pelataran luar. Kita ingin masuk lebih dalam lagi, sama seperti Musa ingin masuk lebih dalam lagi, pengen mengenal Tuhan, pengen masuk ke hadirat Tuhan lebih lagi. Nah, di sini kita melihat ada orang percaya sampai kepada bagian yang kedua. Kita lihat. Bagian yang kedua dia masuk lebih dalam lagi dan kemudian masuk ke ruang yang namanya tempat kudus ya. Di bagian yang kedua itu ruang kudus. Nah, ada apa di ruang kudus itu? Di ruang kudus itu ada lampu ya, ada kandil, di situ dikatakan ada meja roti dan mezbah dupaan. Nah, di atas lampu ada minyak ya. Minyak untuk apa? Supaya lampu itu terus menyala. Kita sudah bahas yang beberapa minggu lalu ya, bagaimana roh itu harus menyala. Dan kemudian di situ juga ada roti. Nah, mari kita melihat di dalam, kita baca dulu Bu, dari Efesus 1 ayat yang ke-17. Apa yang dimaksudkan dengan lampu di situ? Efesus 1 ayat yang ke-17. Ya. Demikianlah firman Tuhan. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Amin. Ya. Nah, saudara yang kekasih, lampu di sini ada minyak dan lampu itu terus harus menyala. Ini juga menggambarkan bahwa roh kita harus tetap menyala. Jangan biarkan padam. Firman Tuhan, biarlah rohmu tetap menyala-nyala. Dan janganlah padamkan roh. Jadi roh kita harus tetap menyala. Dan kemudian kita lihat, ini lampu ini menggambarkan juga bagaimana memberikan pencerahan, memberikan penerangan kepada kita. Di dalam Efesus 1 ayat 17,
dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan ayat yang ke-18, Bu. Ayat 18 naik. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Lanjut, Bu. Nah, ya sudah. Jadi kita melihat di sini ya, ada tahap, ada level ke level ya. Level pelataran tadi, dan kemudian level kita masuk lagi ke tempat yang kudus, di mana roh orang ini menyala-nyala, diberikan pengertian hikmat akan Tuhan, ya, di mana Roh Kudus bekerja dalam kehidupan mereka. Dan kita lihat roti, di situ ada meja roti. Nah, roti itu juga kita melihat di mana itu adalah firman Tuhan. Di sini kita perlu makan firman Tuhan setiap hari, ya. Roh kita harus menyala, dan kemudian kita lihat roti sebagai firman Tuhan. Kita lihat di dalam Matius 4 ayat yang keempat. Ya, Matius 4 ayat yang keempat. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Ya, itu. Jadi kita hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi oleh setiap firman Tuhan. Jadi di situ ada roti, jadi makanan dan minuman secara rohani, ya. Kita harus tahu bahwa kita ini terdiri dari dua bagian, manusia jasmani dan manusia rohani. Kalau jasmani kita perlu makan supaya kita bisa hidup. Dan demikian juga secara rohani kita perlu makan. Apa makanan kita? Firman Tuhan, supaya kita bisa hidup. Dan ini adalah kebutuhan kita sehari-hari. Untuk kebutuhan kita sehari-hari. Dan kemudian di dalam tempat ruang kudus itu ada mezbah dupaan. Nah, ini adalah tempat doa dan syafaat. Tempat kita berdoa itu menggambarkan tentang doa dan bersafaat. Kita bisa lihat itu di dalam Mazmur 141 ayat 2 dan Wahyu 8 ayat 3 dan 4. Mazmur 141 ayat 2. Ya. Mazmur 141 ya, Bu? Ya, ayat 2. Ya. Demikianlah firman Tuhan. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Amin. Ya. Kemudian Wahyu 8 ayat 3 dan 4. Ya. Wahyu 8 ayat 3 dan 4. Demikianlah firman Tuhan. Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pendupaan emas, dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Amin. Amin. Jadi di situ saudara, di tempat ruang kudus itu kita melihat ada pelita yang harus menyala, ada firman Tuhan Roh Kudus harus tetap menyala dalam hidup kita, dan kemudian ada makanan rohani firman Tuhan setiap hari bagi kita, dan kemudian ada doa penyembahan, doa syafaat, dan juga saudara tempat peperangan rohani.
ya di dalam situ. Nah, kemudian kita lihat pelataran luar. Nah, sekarang mari kita lihat. Jadi pelataran luar dan tempat kudus lebih banyak melibatkan kegiatan kerohanian orang percaya. Dan sekarang yang perlu kita lakukan lagi adalah bergerak masuk ke tempat di mana seharusnya kita masuk kerinduan yang paling dalam, yaitu masuk ke ruang Maha Kudus. Jadi pelataran dan ruang kudus berbicara tentang doa, tempat bersafaat, meminta Tuhan, memberikan makanan sehari-hari, makanan rohani kita, berdoa untuk kebutuhan-kebutuhan. Semuanya melibatkan tentang apa? Semuanya melibatkan tentang kegiatan-kegiatan rohani. Jadi kedua, baik itu pelataran luar dan juga di dalam tempat kudus, ini berbicara mengenai lebih terlibat dari kegiatan-kegiatan kita sebagai orang percaya. Kita berdoa, baca Alkitab, menyembah Tuhan, ya. Semua itu adalah bagaimana kedisiplinan kita di dalam kita mengikut Tuhan. Nah, kemudian kita melihat di sini kita hidup dalam tempat pengorbanan yang kita lihat di dalam di dalam pelataran luar, ya. Kita hidup di dalam tempat pengorbanan, memberi pujian, pokok-pokok doa, baik dua-duanya, pelataran maupun tempat yang kudus itu, ya. Kita hidup dalam tempat pengorbanan, memberi pujian, pokok-pokok doa, bersafaat, menyembah. Jadi pengalaman pada pekerjaan roh, minyak dalam lampu dian, kita bicara kepada Tuhan yang mengenai kebutuhan-kebutuhan kita, ya. Ini adalah pengalaman-pengalaman rohani di pelataran dan di ruang kudus. Akan tetapi saudara, ruang Maha Kudus kita akan masuk lebih dalam lagi. Kita enggak hanya sampai di situ, ya, tidak hanya sampai di situ melakukan kegiatan-kegiatan kerohanian yang menyembah, memang menyembah Tuhan, berdoa, ya, kemudian memberikan pemberian-pemberian, kita disiplin, berpuasa, dan sebagainya. Tetapi Tuhan mau lebih lagi supaya kita lebih masuk, lebih intim lagi dengan Dia. Nah, kita masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Nah, ruang Maha Kudus itu ada, kita lihat tabut perjanjian, ya, tabut perjanjian, dan di situ juga ada tabut pendamaian, ya. Nah, kita lihat di sini, tidak ada yang kita kerjakan di sana. Tidak ada lagi korban, tidak ada lagi syafaat, tidak ada lagi peperangan, tidak ada yang kita lakukan di tempat yang kudus. Karena di sana hanya ada kemuliaan. Di sana hanya ada hadirat Tuhan, kemuliaan Tuhan. Jadi di tempat Maha Kudus ini adalah suatu level baru, yaitu di mana kehadiran Allah betul-betul mencengkram kita, betul-betul meliputi kehidupan kita, sehingga kita di sana hanya mengagumi, menghormati, dan takut akan Dia. Jadi kita diliputi akan kebesarannya, kemuliaannya, kita dipenuhi dengan hadiratnya, tenang di dalam hadiratnya. Wow, ini dahsyat. Kita baca itu di dalam Mazmur 48 ayat yang ke-10. Mazmur 48 nih, Bu. Ya, 46 ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Amin. Amin. Nah, di situ tempat kita kelegaan. Nah, di sini kalau istilah yang sering dipakai, tempat peristirahatan. Kelegaan. Benar-benar mengalami peristirahat dengan Tuhan. Kelegaan yang di dalam Tuhan. Kedamaian di dalam hadiratnya. Di sini dikatakan, diamlah dan ketahuilah. Tidak ada lain yang kita lakukan, hanya menyaksikan kemuliaan dan mengagumi kebesarannya.
Di sini adalah tempat di mana kita mengizinkan Tuhan mentransformasi hidup kita supaya kita menjadi serupa dengan Dia. Kata lain dari diam atau be still, berdiam diri atau saat teduh, dan kemudian menikmati hadirat Tuhan, merasakan, menemukan, melihat akan kuasa Tuhan. Nah, ini adalah perjanjian dengan Tuhan, persekutuan dengan Tuhan. Duduk di bawah kaki Tuhan dan menikmati firman-Nya, sama seperti Maria duduk di kaki Tuhan Yesus. Ini adalah persekutuan dengan Tuhan. Dalam hadirat-Nya kita lapar, dahaga akan Tuhan, dan kita dipuaskan. Roh kita betul-betul dipuaskan, mengalami kepuasan di dalam roh dan jiwa kita. Jadi mari kita tinggal di tempat ruang Maha Kudus, tempat keintiman. Keintiman dengan Allah, tempat hadirat Allah. Ini tempat yang dikatakan tempat tersembunyi. Keintiman dengan yang maha tinggi. Jadi betapa penting untuk kita tinggal di tempat persekutuan kita dengan Allah. Betapa berharganya yang sangat luar biasa. Oleh sebab itulah Musa katakan, dia sudah mengalami karunia-karunia yang luar biasa. Apa yang enggak dialami oleh Musa? Sudah dialami, itu luar biasa. Tetapi dia katakan, Tuhan, perlihatkan kemuliaan-Mu, Tuhan. Aku ingin lebih lagi. Dia lapar, ingin menikmati betul-betul masuk ke dalam hadirat Tuhan. Nah, saudara, supaya apa? Supaya dia lebih dekat lagi sama Tuhan. Sebab itu tidak heran saudara Musa ketika dia turun dari gunung itu, wajahnya bersinar. Ketika kita masuk ke tempat yang ruang Maha Kudus, hanya kita dengan Tuhan, sesuatu pasti terjadi dalam hidup kita. Ada perubahan yang sangat luar biasa. Kita baca bagaimana Paulus juga mengalami hal yang sama seperti Musa. Dia dijumpai oleh Tuhan. Dan dia katakan, aku ingin lebih mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Bahkan dia katakan, hidupku ini adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi bagi Rasul Paulus mengenal Tuhan itu adalah passion-nya. Dia meninggalkan segala sesuatu yang dulu dianggap beruntung, tetapi semuanya dianggap sampah oleh karena pengenalan akan Tuhan. Nah, keintiman dengan Tuhan menghasilkan buah dalam hidup kita. Jadi menghasilkan buah, ada sesuatu yang terjadi ketika kita memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan. Maka ia akan memberikan buah dalam hidup kita. Yang buah yang bukan dihasilkan oleh pelayanan. Tapi benar-benar buah yang dihasilkan oleh pekerjaan Tuhan itu sendiri. Nah, kita melihat di sini saudara, karunia rohani dan pengurapan bisa didapat dari impartasi. Tetapi keintiman dengan Tuhan adalah sesuatu yang hanya kita dapati ketika rasa haus dan lapar, dahaga akan Tuhan. Yaitu dari keintiman kita dengan Tuhan. Mari kita lihat bagian yang terakhir, Bu. Bagian yang terakhir. Di dalam Matius 6 ayat ke-6. Matius 6 ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Amin. Ya, jadi Tuhan Yesus mengajak kita untuk bersama Bapa di tempat tersembunyi, tempat di mana kita hanya berdua dengan Tuhan. Jadi tempat tersembunyi adalah persiapan kita untuk maju keluar. Di tempat tersembunyi ini adalah di sini dikatakan dalam bahasa Inggris ground, holy ground, ya, tempat kudus.
Disinilah memulai. Ketika kita bersama dengan Tuhan, hanya berdua dengan Tuhan, kita mendapatkan kuasa Tuhan, kita mendapatkan kasih Tuhan, impartasi yang kuasa daripada Tuhan. Jadi ketika kita keluar, apa yang kita dengar dari Tuhan itu yang kita sampaikan kepada orang luar. Kita sampaikan kepada dunia. Jadi saudara, kemenangan kita satu hari sangat ditentukan bagaimana kita spend time di tempat Maha Kudus bersama dengan Tuhan. Biarlah pelajaran kita dari 2 minggu ini memberikan motivasi kepada kita, dan kita minta kepada Tuhan supaya rasa lapar, dahaga akan Tuhan terus melanda kehidupan kita, sehingga kita betul-betul diubah dan kemuliaan Tuhan boleh nyata atas kehidupan kita. Mari kita berdoa, minta Ibu Heni ada di sini berdoa untuk firman Tuhan. Ya, monitor Ibu Heni. Bisa Ibu? Iya, bisa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur menerima firman ini, mengajarkan kami akan lapar, akan Engkau ya Bapa. Bapa, begitu banyak poin-poin penting yang harus kami hidupkan di dalam kehidupan kami sehari-hari, agar kami dapat berfungsi dengan baik sebagai umat kudus-Mu di tengah-tengah dunia ini. Kami membutuhkan Allah Roh Kudus yang memampukan kami mengaplikasikan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Bapa, kami mau Tuhan masuk di ruang Maha Kudus ya Bapa. Dan kami mau bersekutu dengan Engkau senantiasa di dalam kehidupan kami untuk membangun pilar kerohanian kami ya Bapa. Bapa berkati Ibu Pendeta Suryani yang telah Engkau kirim di tengah-tengah kami. Urapi hamba-Mu lebih lagi ya Bapa. Tambah-tambahkan hikmat kepada hamba-Mu ini. Bapa, hamba mengucap syukur dengan tubuh yang capek, yang letih Tuhan. Engkau memampukan dia menyampaikan kebenaran firman ini. Hamba-Mu ini dan segenap jemaat-Mu yang ada di Zoom Sema Adonai dan teman-teman yang ada di live streaming, kami sepakat ya Bapa memohon kepadamu agar Engkau memberikan kesehatan senantiasa kepada Ibu Pendeta Suryani di dalam dia menjadi penginjil-Mu, menyampaikan firman Tuhan, menjadi pengajar, menjadi gembala Tuhan. Oh Bapa, kami percaya tubuhnya dipulihkan, disegarkan kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa biarlah treatment yang dia lakukan seminggu 3 kali di rumah sakit itu juga Tuhan tolong, sehingga perkara besar Tuhan dia alami kembali, karena Bapa Engkau terus berlanjut Tuhan untuk memelihara kehidupan anak-Mu ini. Bapa, begitu juga kami semua yang telah mendengarkan kebenaran firman, jadikan itu rema dalam hati kami, bantu kami Bapa, dan terima kasih untuk segalanya. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Ya, baik, terima kasih Ibu Heni untuk doanya, dan juga terima kasih Ibu Suryani untuk pemaparan materinya yang luar biasa malam ini ya, memberikan satu pencerahan bagi kami semua dan meneguhkan iman kami secara luar biasa ya Ibu. Baik, sebelum kita masuk pada sesi berikutnya, maka saya akan membacakan terlebih dahulu acara-acara Sema Adonai seminggu ke depan. Ya, baik, dimulai dengan besok ya Bapak Ibu, di hari Kamis 8 Februari 2024 di jam 21:10 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman, dan ini mengenai materi konseling, dan ini lanjutan dari tema minggu lalu ya Bapak Ibu. Minggu lalu temanya juga emosi, tapi part yang pertama sekarang ini masuk part yang kedua, dan tentunya akan semakin menarik dan semakin seru ya untuk kita pelajari dan kita ketahui. Dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa,
Ibu Evangelis Desi Tansil MTH, dan moderatornya adalah Ibu Aling, saya sendiri. Kemudian di hari Jumat 9 Februari 2024 di jam 19.00 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman. Kali ini mengenai materi teologia proper, dan ini sudah masuk pada sesi kelima ya Bapak Ibu. Jadi pelajaran ini bersesi, dan untuk temanya kali ini adalah penyataan khusus yang sempurna, dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa Pak Pendeta Daniel Palungan, dan moderatornya adalah Ibu Aling. Selanjutnya di hari yang sama, di hari Jumat juga di jam 21.00 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai masih ada kelas pembelajaran firman yang terakhir, dan kali ini materinya adalah pelajaran sejarah penebusan, sudah masuk buku seri keempat, dan untuk kelas ini juga sudah masuk sesi ke-8 ya Bapak Ibu, dan untuk temanya adalah kekosongan 5 tahun pemerintahan Raja Ahaz. Nah, ini menarik sekali untuk kita pelajari dan kita ketahui kebenarannya. Baik, yang menjadi narasumbernya seperti biasa adalah Pak Pendeta Yudi Lengkong, dan moderatornya adalah Ibu Heni. Nah, selanjutnya di hari Sabtu 10 Februari 2024 di jam 19.00 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman. Dan kali ini temanya adalah dampak perceraian pada anak. Nah, ini bagus ya Bapak Ibu untuk kita ketahui dan kita pelajari sesuai dengan Alkitabiah. Dan yang menjadi narasumbernya adalah Pak Evangelis Jamino Widi Sulistija, SE MTH, dan moderatornya adalah Bro Agus. Nah, selanjutnya, ini adalah mengenai pemberitahuan ya Bapak Ibu tentang channel baru kami, yaitu Cahaya Firman. Jadi channel kami yang terdahulu ini mengganti nama dengan channel Cahaya Firman. Jadi bagi Bapak Ibu, tolong subscribe channel YouTube baru kami yang bernama Cahaya Firman. Bagi yang belum mensubscribe ya Bapak Ibu. Dan ini contohnya seperti ini. Nah, ini logonya, lalu kemudian ini cara mensubscribe-nya ini dengan mengetik ini @Cahaya Firman. Nah, nanti akan keluar seperti ini ya Bapak Ibu bentuknya. Dan selanjutnya ini adalah renungan pagi Sema Adonai, dan ini diadakan setiap hari Bapak Ibu dari Senin sampai dengan Sabtu, dimulai dari jam 5.30 pagi dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Jadi untuk renungan pagi Sema Adonai, kemudian ibadah online kami, dan juga renungan pagi dari Bapak Gembala kami, Pak Daniel, itu yang diadakan setiap hari Jumat 1 kali seminggu, itu hanya ada di channel Cahaya Firman ya Bapak Ibu. Jadi hanya melalui channel Cahaya Firman Bapak Ibu bisa mengikuti acara ini, acara renungan pagi dan ibadah online. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum mensubscribe channel baru kami, harap tolong mensubscribe-nya dan juga men-share-nya kepada yang lain, sehingga semakin banyak orang yang juga bisa mengikuti keseluruhan acara dari Sema Adonai, dan juga membantu channel kami untuk lebih berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus atas perhatiannya. Sekarang kita akan masuk pada sesi tanya jawab dan diskusi. Bagi yang ingin bertanya, rasakan terlebih dahulu ya. Baik Bapak Ibu Suryani, terima kasih untuk pemaparan materinya yang luar biasa bagi kami ya. Memberikan kami satu peneguhan bagi iman kami, dan juga memberitahukan kepada kami bagaimana kami apa yang menjadi kehendak Tuhan ya Ibu bagi kami semua sebagai anak-anaknya. Jadi memang dalam pemaparan Ibu tadi, Tuhan kita, Allah Bapa kita memang luar biasa ya Ibu, Tuhan yang Allah yang sangat luar biasa, begitu mengasihi manusia sehingga dia mau mengorbankan anaknya Tuhan Yesus Kristus yang tunggal sebagai korban penebusan atas dosa kita, sehingga Tuhan Yesus ini selain menebus dosa kita juga dia menjadi imam besar ya Ibu, yang untuk membela kita ya di hadapan Bapa. Dan untuk menjadi masuk dalam hadirat Tuhan ini, Ibu Suryani, ternyata ini harus melalui step-step
seperti yang tadi Ibu bilang, kita harus masuk kepada pelataran luar dari hadirat Tuhan dulu ya, bait Tuhan, dengan kita mempersembahkan tubuh kita sebagai korban persembahan yang kudus dan hidup, lalu kemudian kita mengangkat pujian dan penyembahan, dan kita seterusnya harus masuk ke tempat pembasuhan, itu menyucikan diri kita ya Bu dari dosa-dosa kedagingan kita, dan seterusnya kita masuk kepada ruang kudus, yaitu gimana kita melakukan kegiatan rohani kita ya Ibu di dalam ruang kudus itu ya, mendisiplinkan diri kita ya Bu dalam mengikuti Tuhan. Dan ini menurut Ibu sebenarnya ini kalau dilakukan gitu loh oleh anak-anak Tuhan ini sebenarnya berat ya Ibu ya, sulit ya. Ini benar ya Ibu. Ini, tetapi bukan berarti tidak mampu ya Bu. Pasti kita mampu ya kalau kita benar-benar lapar akan Allah. Seperti tema Ibu ya malam ini, ya kita pasti akan mampu Ibu mengalahkan karakter manusia lama kita, diri kita yang lama ya. Seperti ini kan Ibu sebenarnya tujuan dari kita masuk sampai ke ruang kudus Allah ini. Bagaimana ya Bu kita harus menanggalkan manusia lama kita, sama seperti itu bukan Ibu Suryani sebenarnya masuk dari materi malam ini ya, silakan Ibu. Sama seperti itu ya. Mungkin tadi di pelataran itu kan memang perjumpaan kita pertama kali itu ya memang kita sudah, dan di sini berbicara mengenai orang yang sudah percaya ya. Jadi memang pertama itu kita bisa masuk ke ruang kudus ini, ke bait Allah itu kan karena kita memang sudah ditebus oleh darah Yesus, ya kan? Kita sudah ditebus oleh darah Yesus, dan kemudian kita di pelataran itu memang ada korban-korban. Jadi kita setiap hari harus memang menyerahkan tubuh kita kepada Tuhan. Kenapa? Tubuh kita, karena tubuh kita ini adalah bait Allah, di mana roh Allah tinggal di dalamnya. Perlu kita mempersembahkan tubuh setiap hari. Kedagingan tidak menguasai hidup kita, tetapi roh yang menguasai hidup kita. Dan kemudian memang di pelataran ini memang masih dikatakan orang-orang yang masih baru bertobat baru gitu ya, orang-orang di pelataran, jadi selalu bermasalah dengan daging ya, kelemahan jatuh gitu ya. Nah, tetapi Tuhan tidak mau kita tinggal di situ ya, tidak tinggal di situ, tapi kita lebih masuk lagi ke dalam tingkat yang lebih tinggi lagi, untuk tinggi lagi masuk ke tirai yang berikutnya, itu adalah tempat kudus. Tempat kudus di situ di mana kita membiarkan Roh Kudus menguasai, menyala dalam hidup kita, menguasai hidup kita. Dan kemudian bagaimana supaya hidup kita terus roh itu bisa menyala, membiarkan dia menyala. Dan kemudian kita lihat di situ ada firman Tuhan. Jadi firman Tuhan yang harus kita disiplin memang. Betul. Itu makanan, ya makanan kita. Kalau kita nggak makan kan lapar. Demikian juga kehidupan rohani kita. Masalahnya jadi sakit rohani kan. Dan kemudian ada doa-doa. Nah, semua itu. Jadi doa yang kita panjatkan, berdoa syafaat, berdoa untuk kebutuhan-kebutuhan kita. Jadi emang yang kedua ini lebih banyak dalam kegiatan pendisiplinan rohani kita, kehidupan rohani. Dan Tuhan bukan tidak mau kita hanya sampai di situ, tapi kita mau sampai betul-betul sampai encounter dengan Tuhan. Benar-benar mengalami Tuhan. Mungkin dengan bahasa susah saya menerangkannya ya. Bahasanya mungkin ya, kan kita tuh kan punya dalam tubuh kita, dalam diri kita kan kita punya 3 bagian. Ya, tubuh, jiwa, dan roh. Ya, tubuh, jiwa, iya. Dan roh. Nah, seringkali
Seringkali kita menyembah Tuhan, wah semangat luar biasa, WL luar biasa, nyembah Tuhan luar biasa. Tapi kok setelah dunia luarnya kok hidupnya nggak sama, hidupnya nggak berubah gitu. Something wrong kan? Ini pasti something wrong. Padahal dia menyembah Tuhan, rajinnya luar biasa, luar biasa. Di luar nggak ada perubahan, hidupnya masih aja seperti dulu. Nah, ternyata mereka masih sampai tahap hanya di jiwa, belum sampai ke encounter dengan Tuhan. Bukan berarti di tempat Maha Kudus itu kita menyembah Dia, kita memuliakan Dia, tapi benar-benar sudah beda. Jadi kadarnya itu sudah beda, levelnya itu emang sudah beda. Ya, kalau di masa di pelataran dengan ruang kudus itu masih kegiatan-kegiatan pendisiplinan. Kita disiplin itu bukan berarti salah, emang itu harus gitu. Tetapi sampai pada titik di mana kita berjumpa dengan Tuhan, di mana roh kita itu bersekutu dengan Tuhan, gitu loh. Sehingga benar-benar ini yang mengalami perubahan. Ada banyak orang bingung, saya rajin ke gereja, saya rajin berdoa, tapi hidup saya kok nggak berubah-berubah ya Bu, gitu. Saya masih jatuh dalam dosa, saya masih begini, saya masih begitu. Kenapa ya Bu? Gitu. Berarti ini ya Bu ya, ini Ibu Heni ya, ada yang mau bertanya di YouTube ya, silakan Ibu. Ya. Iya, Shalom Bu. Saya mau membacakan pertanyaan dari Bapak Bapak Rizani Riza. Kelihatannya dia Muslim ini, Bu. Apa dia lapar akan Allah? Kok nggak Yesus aneh-aneh aja judulnya? Jadi dia nggak mengerti apa maksudnya lapar akan Allah itu. Makanya Muslim mungkin ya, pasti dia nggak ngerti. Nggak tahu ya. Iya. Jadi jawabannya adalah ketika kita diciptakan oleh Tuhan, tubuh kita ini dibentuk dari tanah, dan kemudian dihembusi oleh Roh Allah. Jadi kita bukan hanya dihidupi oleh jasmani. Jadi tubuh ini kan perlu makan, perlu minum supaya kita bisa hidup kan. Tetapi satu hal lagi, manusia itu bukan hanya terdiri dari tubuh jasmani, tetapi ada Roh Allah di dalam kita. Kita dihembusi oleh Roh Allah. Itu berarti ada Roh Allah di dalam roh kita. Ada satu kebutuhan yang memang kebutuhan yang harus dipenuhi. Itu mutlak. Sebenarnya kebutuhan mutlak itu yang harus dipenuhi itu adalah kebutuhan roh kita. Kebutuhan rohani. Nah, inilah kebutuhan rohani ini yang harus kita penuhi. Sama seperti tubuh jasmani kita penuhi dengan makan, nutrisi, vitamin dan sebagainya. Dan demikian juga kebutuhan rohani kita, roh kita. Roh kita lapar akan Allah itu artinya betul-betul pengen lebih lagi mengenal Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus, Allah di dalam orang Kristen itu benar-benar Allah yang membangun hubungan. Bukan jauh di sana. Dia adalah Allah yang transenden, tetapi dia juga Allah yang amanin. Artinya adalah dia Maha Kudus, Maha Mulia, tetapi dia juga tinggal bersama-sama dengan manusia. Dan dia membina hubungan. Dia ingin manusia itu dipuaskan rohnya, dipuaskan kehidupannya, hanya dekat dengan dia, berkomunikasi dengan dia, bersekutu dengan dia. Itu artinya lapar. Ya, lapar akan Allah. Ya. Ya, bagi memang susah untuk mengerti ya, karena mau diterangkan itu kira-kira ya.
karena ajaran mereka kan beda ya Bu ya dengan kita ya. Beda. Ya kita kan harus lapar akan Allah. Betul, betul, betul. Ya itulah Bu kekayaannya di dalam kekristenan itu. Saya juga bersyukur saya mengenal Tuhan ya. Kalau enggak dulu ya saya akan binasa, jadi nggak mengerti juga tentang keselamatan Bu. Iya. Satu anugerah yang besar Tuhan berikan dalam hidup saya sehingga saya bisa mengenal kasih Allah yang begitu besar dalam hidup kita ini. Jadi lapar akan Allah juga. Bagaimana dengan orang yang suka lapar ya Bu ya? Tapi makanannya itu kan ada tubuh manusia. Ibu pernah dengar nggak ada penyakit di dalam tubuh yang dia lapar tapi dia nggak bisa menyerap itu nutrisi Bu. Nutrisinya itu kebuang sehingga orang ini tetap dan dia cacat. Aku lupa namanya, nama penyakit apa. Jadi biar dia makan yang nutrisi apapun, dia tetap tidak bisa mencerna. Nah, saya lihat kalau saya perbandingkan ini dengan anak-anak Tuhan, juga ada rasa lapar, Bu. Lapar ada. Tetapi vitamin suplemen yang makanan firman itu tidak bisa menumbuhkan kerohaniannya. Sehingga dia masih anak-anak terus, Bu. Banyak orang ini, saya lagi memerintahkan di dalam hidup saya. Karena saya sebenarnya mau marah, Bu. Saya mau tersinggung jadi orang, Bu. Saya mau. Jadi sekarang di kaca di mana saya bilang, jangan marah, jangan tersinggung, jangan suka ngambek, jangan suka kecil. Itu saya perkatakan, itu terapi, Bu. Pernah nggak Ibu mengatakan itu? Itu terapi buat diri kita sendiri. Kita perkatakan, jangan mudah tersinggung, jangan kayak anak-anak, jangan suka ngambek kamu gitu. Itu terapi supaya kita menguatkan kayak seperti paralon air ya Bu ya, untuk mengalirkan itu air ke dalam rumah kita. Kita perlu paralon, tergantung paralon kamu itu kecil atau besar. Semakin besarnya paralon itu, semakin deras air itu masuk ke dalam kehidupan kita. Benar nggak Bu? Nah, saya juga lagi membersihkan paralon-paralon itu supaya paralon saya itu kuat. Jadi kalau saya melihat ada ya namanya kita kan bisa membaca orang itu bukan hanya dari tulisan tertulis ya Bu ya. Umpamanya dibilang Ibu Suryani itu apa namanya, dia sekolah di sini, dia pintar, dia profesional karena dia sudah doktor, sudah begini-gini kan. Bukan hanya dengan tulisan kertas, tapi di mana Ibu membawa preaching every day, every time you preach, and we know you are qualified. Oh, kenapa saya bahasa Inggris ya? Aduh, sorry. Cara Ibu mengajar, kan kita tahu Ibu itu orang yang memang belajar, orang yang masuk dalam pendidikan. Ibu sekolah, Ibu sudah punya gelar doktoranda, dokter untuk ministrinya, dokter ministry. Itu berarti kan qualified. Karena maaf Bu, ada yang saya tahu orang pendeta, gembala sidang, maaf ini saya bukan mau menghina, dia membeli doktornya itu Bu untuk memperlengkapi pelayanannya. Kan itu dia menipu dirinya sendiri, ya kan? Dan bagaimana cara dia mendekatkan diri kepada Tuhan dengan dia melakukan hal itu? Ya, aku belajar ya Bu ya, aku belajar. Kalau kita mencintai Tuhan, kita tidak akan menghitung-hitung apa yang kita berikan kepada Tuhan. Ya. Baik itu tenaga, baik itu finansial kita, baik itu kita mematikan kedagingan kita bakar supaya apa? Kita mendekatkan diri, lapar akan Allah itu menjadi betul-betul benar-benar berfungsi. Jadi jangan hanya dilipstik, hanya dalam kelakuannya aja, kelihatan profilnya aja. Kan profil kan bisa menipu ya Bu ya. Kelihatannya baik dari luar, dia mengakui. Kan ada orang juga yang haus pengakuan. Ini karena gara-gara aku, makanya aku bisa begini. Gara-gara aku begini, aku kena aku. Itu makanya harus dimatikan. Di dalam Tuhan itu, cara kita mendekatkan diri sama Tuhan, lapar akan Tuhan, matikan segala kedagingan kita. Benar nggak Bu? Iya. Matikan.
Kalau nggak dimatikan, kita nggak berhasil. Menurut saya begitu loh Bu, itu yang saya pelajari. Dan itu sampai sekarang nggak finish Bu, nggak tamat-tamat. Udah tua Bu saya, tapi belum selesai, masih sekolah terus saya. Sekolah kehidupan. Itu aja sih Bu yang bisa saya komentari. Ya silakan, itu Ya. ada Bu Tina. Thank you Bu Ya, terima Suryani. kasih. Ya, terima kasih Bu Hendy untuk Sama-sama. partisipasinya. Baik, kita kasih satu kesempatan lagi untuk Ibu Tina ya. Setelah itu kita tutup ya, karena Ibu Suryani juga sudah sedang tidak enak badan ya Bu ya. Ya baik, silakan Ibu Tina. Ya. Ya, salam Bu Suryani. Ya, sudah kalau itu kasihan ya. Enggak apa-apa. Silakan Ibu yang terakhir ya. Iya. Ya, saya cuma mau ini aja, mau tanya aja. Kalau saya itu kan namanya orang baru belajar ya Bu ya. Terkadang kita ini apa namanya tuh berdoa itu kan kalau lagi ngantuk ya kita sambil tiduran gitu loh Bu, seperti itu. Terkadang kalau bangun kesiangan saya sambil pakai baju, kan saya sudah bilang kan kemarin kan bertanya. Nah, kalau memang apa namanya tuh tubuh kita itu memang betul ya, kita harus disirami dengan firman. Artinya apa? Supaya kita ini bertumbuh iman kita itu ya semakin hari kita disiram pakai dengan firman itu semakin lapar dan semakin haus, itu bagi saya gitu loh Bu. Itu bagi saya satu. Yang kedua, jadi kita ini memang perlu belajar, walaupun kita sudah pinter, sudah pandai, walaupun kita sudah jadi dokter atau bagaimana, memang kita di dunia ini terkadang kita manusia ada kesalahan dan ada kelupaannya kepada Tuhan. Contohnya kayak saya aja. Saya kadang-kadang kalau lagi sibuk kayak gini itu mau mendengarkan itu saya susah ya Bu ya, karena namanya juga orang di rumah orang gitu. Tetapi hati niat iman kita itu saya tuh ya Tuhan, saya pengen kayak orang lain gitu loh Bu. Pengen kayak orang lain mendengarkan firman Tuhan itu dari awal sampai akhir, tidak ada yang mengganggu, siapapun yang mengganggu saya gitu. Saya kepengen fokus. Karena apa? Karena saya ini perlu siraman rohani, saya ini perlu siraman dengan firman-firman, haus akan firman Tuhan. Saya ini lapar akan firman Tuhan gitu loh Bu. Terus bagaimana gitu loh Bu? Artinya gitu loh. Sedangkan saya itu ada rasa keinginan untuk mendengarkan firman Tuhan itu pengen dari awal sampai akhir, tapi karena terhalang oleh keadaan ya Bu ya. Jadi saya tidak bisa gitu Bu. Jadi akhirnya cuma apa yang saya simak itulah yang saya tanyakan, apa yang saya dengar itulah yang saya tanyakan gitu loh Bu, seperti itu. Jadi maksudnya bagaimana tuh Bu? Iya, memang haus dan lapar akan Tuhan itu memang pertama kita minta sama Tuhan ya. Tuhan beri aku rasa haus, lapar, dahaga akan Tuhan. Jadi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita kan menerima Roh Kudus, kita dimateraikan oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus tinggal di dalam kita. Dan Roh Kudus itulah yang mengingatkan kita akan dosa. Roh Kudus itulah yang memberikan kita rasa haus, lapar akan Tuhan, ya. Tiba-tiba kita rasa haus, kita rasa mau berdoa, itu dari Roh Kudus. Nah, itu karena dia yang akan membimbing kita dari kebenaran kepada kebenaran. Itu dimulai pada Tuhan, pada Roh Kudus sendiri. Tetapi bagian kita untuk kita respon. Contohnya, ya umpamanya, contohnya yang paling gampang ke gereja aja lah. Kan bangun, pas hari Minggu tuh kan bangun, aduh pengen ke gereja gitu. Nanti deh gitu. Terus itu terus berbicara, terus hati kita berbicara pengen ke gereja, pengen bersekutu. Tapi enter akhirnya nggak jadi. Minggu depan lagi. Lama-lama saudara, itu sensitivitas daripada Roh Kudus itu nggak kita rasa lagi. Nah itu benar. Oh gitu ya Bu. Ya, sedangkan saya kan nggak pernah ke gereja ya Bu. Di sini kan nggak ada gereja, Tapi saya kan gereja saya kan online, maka dari situ
Terkadang saya kepengen, ya Tuhan, saya itu kepengen banget mendengarkan khotbah-khotbah gitu, sharing firman itu dari awal sampai akhir. Tapi dengan keadaan saya seperti ini, karena di rumah orang nggak enak sama bos saya, jadi ya terpaksa sambil bekerja dan sambil menyimak apa yang saya dengar, ya itulah yang saya tanyakan seperti itu gitu loh, Bu. Ya, itu enggak. Ya Tuhan mengerti ya. Tetapi memang Ibu harus minta sama Tuhan supaya ya, Betul. minta. Ya, iya Bu. Minta. Iya, makasih Bu Suryani. Iya. Ya, terima kasih. Iya, terima kasih Bu Tina, bahwa dalam doa ya berarti ya Ibu. Dengan Tuhan, ya saya juga begitu, sambil bekerja, sambil apa, connect dengan Tuhan itu selalu, Bu. Tapi memang Tuhan waktu-waktu tertentu yang kita sediakan untuk Dia, gitu loh. Betul. Ya, makasih Bu Suryani atas sharingnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Iya, baik, terima kasih Ibu Tina untuk partisipasinya. Baik Ibu, karena sudah nggak apa-apa Bu, kalau masih ada satu lagi. Tidak ada ya Bu, sudah selesai. Ya, kita tutup saja kelas kita dengan closing statement dari Ibu Suryani. Lalu pimpin doa bagi kami ya, Ibu. Ya, dipersilakan. Terima kasih Ibu, Tuhan berkati. Ya, puji nama Tuhan, saudara yang kekasih. Jadi firman Tuhan yang barusan kita pelajari, ya bagaimana lapar dan dahaga akan Tuhan, ya. Pascal mengatakan bahwa ada bagian dalam hidup kita ini tidak dapat diisi oleh apapun juga, tidak dapat dipuaskan oleh apapun juga selain daripada Tuhan itu sendiri. Jadi kepuasan sejati, ketenangan yang sejati, dan juga damai yang sejati hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Dan ketika kita membina hubungan yang intim dan melekat kepada Tuhan. Nah, saudara, Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib, dan oleh darahnya, sehingga Dia sendiri membuat jalan bagi kita, sehingga kita bisa menghampiri tahtanya. Dan saya mau bacakan di dalam Roma pasal yang kelima ayat yang pertama dan kedua. Mungkin Ibu bisa Bu, tolong, ini terakhir ya. Iya, baik. Sebentar Ibu. Roma ayat 1 dan 2. Iya. Roma. Ya. Oh, ini kelewat. Ya. Roma 1 ya Bu ya? Roma 5. Ya, Roma 5 ayat 1 dan 2. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Amin. Wow, dahsyat, saudara. Ini dahsyat banget. Saudara, kita ini ya yang dibenarkan karena iman pada Yesus. Kita ini hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Coba bayangkan saudara, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Dan kita sudah beroleh jalan masuk. Ya, Tuhan Yesus telah membuka akses buat kita untuk kita masuk ke dalam hadiratnya dan untuk menikmati hadiratnya, kemuliaannya. Oleh sebab itu, saudara, kita minta ya, sama seperti Ibu Tina tadi ya, kita minta sama Tuhan. Tuhan, berikanlah hati saya haus dan lapar akan kebenaran Tuhan. Haus dan lapar akan Tuhan. Sehingga hidup saya dipuaskan dan hidup saya boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Tuhan untuk firman Tuhan. Biarlah Engkau sendiri ya Roh Kudus memberikan pengertian kepada setiap pendengar pada malam ini. Biar
Terus kami diberikan rasa haus lapar akan Tuhan, sehingga hidup kami terus boleh berubah, hidup kami boleh berbuah bagi kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Saudara yang kekasih, mari kita angkat hati kita terima berkat daripada Tuhan. Damai sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah dari Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dalam Roh Kudus, menyertai, membimbing, dan memelihara saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Ya. Amin. Baik, Sama-sama. terima kasih Ibu Suryani untuk pelayanannya yang luar biasa kepada kami. Semoga Ibu yang sedang tidak fit ini mendapat segera pemulihan ya dari Tuhan untuk kesehatannya, sehingga Ibu bisa beraktivitas kembali melakukan pelayanannya. Dan terima kasih Ibu, pelayanan Ibu semoga diberkati Tuhan lebih dan lebih lagi menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah stay bersama kami selarut ini. Kelas ini akan tetap ada di minggu depan, di hari yang sama, di hari Rabu, di jam yang sama juga, di jam 21:10 waktu Indonesia Barat, dengan tema-tema yang menarik lagi lainnya. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang dikasih dalam Kristus. Selamat beristirahat. Tuhan berkati. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom.